Selamat datang di podcast Rekreasi. TVRI Yogyakarta. Mas Erwin Junaidi, founder komunitas Malam Museum. Komunitas Malam Museum apa itu sebenarnya, Mas? Iya, Mas Aryo. Komunitas Malam Museum ini sebenarnya adalah komunitas atau wadah generasi muda yang memang memiliki concern di bidang museum, sejarah dan cagar budaya. Jadi komunitas ini memfokuskan pada 3 hal itu. Bagaimana kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat atau generasi muda terkait dengan sumber daya sejarah, apa itu museum, terus kemudian apa itu cagar budaya. Nah, seperti itu. Dengan dikemas dengan melalui cara yang menyenangkan. Jadi fun-nya dapat, edukasinya dapat. Jadi itulah singkatnya komunitas Malam Museum. Nah, gitu. tapi ada malamnya. Apakah memang kegiatannya di malam hari atau seperti apa, Mas? Jadi awalnya memang ini, Mas. Jadi awalnya tuh tajuk kami memang Night at the Museum ya. Kunjungan malam hari di museum. Karena pada saat saya dan teman-teman saya itu masih kuliah itu di tahun 2012, itu kami merintis sebuah program kreativitas mahasiswa yang didanai oleh Kemendikbud waktu itu dengan tajuk Jalan-jalan di Museum Malam Hari. Inspirasinya sebenarnya dari film, Mas. Dari film Night at the Museum, betul banget. Ya mungkin orang pada kenal ya film itu ya. Tapi ini kami nggak berusaha untuk membuat koleksi hidup loh ya. Saya patung Pak Dirman jalan-jalan kan nggak mungkin ya. Serem juga ya. Nah, waktu itu kami berpikir bahwa berkunjung di pagi dan siang hari mungkin itu terlalu biasa ya, berkunjung di museum di pagi dan siang hari itu terlalu biasa. Akhirnya kemudian kami mencoba untuk bagaimana caranya dibuat berkunjung malam hari gitu, Mas Aryo. Nah, akhirnya kemudian oleh Kemendikbud didanai karena mungkin unik ya, idenya unik, belum ada yang pernah mengajukan hal seperti itu. Akhirnya kemudian bisa jalan di tahun 2012 itu. 2012 berarti ini sudah 10 tahun. 10 tahun. Komunitas Malam Museum itu umur yang gak sebentar loh untuk komunitas ya. Karena biasanya kalau ada komunitas dulu, apalagi Jogja kan gudangnya komunitas ya. Itu 2-3 tahun tiba-tiba udah hilang lagi gitu. Bahkan dulu tuh ada kok komunitas, aku ingat banget namanya komunitas nggak usah disebut-sebut ya. Komunitas Rabu Soto atau apa gitu, aku lupa deh. Pokoknya setiap hari Rabu mereka makan soto gitu. Tapi anyway, ini sebuah pencapaian berarti ya 10 tahun komunitas Malam Museum sampai sekarang. Nah, anggotanya dari dulu sampai sekarang kalau boleh disebut nih, yang aktif berapa orang dan juga apakah berapa ratus orang gitu. Sebelum saya ke sana ya, Mas. Jadi mungkin komunitas ini bisa bertahan itu karena memang orang-orangnya yang konsisten gitu mau berkegiatan gitu kan. Baik itu kegiatan yang sifatnya kecil maupun yang gede gitu. Komunitas itu kan sebenarnya nggak boleh berpikir bahwa kita bikin kegiatan yang gede-gede banget gitu kan. Tapi kecil-kecil nggak apa-apa, tapi konsisten. Betul. Sehingga kemudian bisa bertahan. Nah, buktinya Malam Museum alhamdulillah sampai hari ini kami bisa bertahan sampai 10 tahun ini. Anggotanya sendiri sebenarnya sudah banyak banget ya, Mas ya. Silih berganti gitu kan, karena kami selalu setiap tahun tuh mengadakan open recruitment gitu kepada mahasiswa aktif gitu kan, yang sebenarnya itu tidak hanya berasal dari background latar belakang pendidikan sejarah misalnya, keilmuannya sejarah gitu. Sekarang itu udah macam-macam, Mas. Ada yang dari broadcasting, ada yang dari psikologi, ada yang dari hukum, ada yang bahkan dari MIPA, kedokteran, yang memang mereka tuh punya passion di bidang sejarah, museum dan cagar budaya. Nah, itu mereka bisa gabung. Nah, hari ini di tahun 2022 ini kami punya sekitar 7 orang pengurus. 7 orang pengurus, terus kemudian ada 43 anggota. Itu yang mengelola komunitas ini gitu. Karena sebetulnya memang tidak dibutuhkan background yang spesifik misalnya kayak sejarah dan segala macam, karena yang penting passionnya dulu gitu ya. Betul. Pengen rasa mencintai terhadap sejarah, kesukaan, kegemaran mengunjungi museum, kegemaran mengunjungi cagar budaya, itu udah jadi modal besar. Gitu. Cuman pertanyaan yang mungkin terlontar gitu ya oleh masyarakat ketika mendengarkan komunitas Malam Museum, otomatis ya udah berarti dia kegiatan di malam hari gitu kan. Nah, seperti apa kegiatannya bentuknya? Apakah tiba-tiba ada uji nyalinya atau seperti apa kegiatannya?
Oke, jadi kami membentuk komunitas malam musim ini memang tujuan awalnya adalah edukasi, Mas. Edukasi dan membuat generasi muda ini mau berkunjung ke museum. Karena seperti yang kami lihat dan kami alami secara langsung di lapangan, minat kunjung museum generasi muda itu sangat rendah sekali, Mas Aryo. Kalau nggak ada kegiatan yang sifatnya gimmick gitu kan, ada yang menarik perhatian mereka, akhirnya kemudian mereka nggak mau gitu. Nah, karena diadakan malam hari, mereka kemudian tertarik dan penasaran. Awalnya dikira uji nyali gitu kan, ngapain sih ke museum malam hari gitu kan? Karena kan museum kan identik banget tuh, suram, sepi, gitu kan, angker dan lain-lain gitu kan. Nah, akhirnya kemudian kami mencoba untuk mengemasnya dalam bentuk edutainmentnya dapat, edukasi dan entertainmentnya. Jadi kolaborasi dua hal itu. Konsepnya adalah teman-teman nanti akan diajak mengelilingi museum itu malam hari dan eksklusif, tidak diganggu oleh pengunjung biasa karena officially museum udah tutup kan itu, udah tutup jam 4 sore. Nah, kami malam buka gitu, sehingga kemudian peserta eksklusif gitu. Terus kemudian setelah mengunjungi area museum dijelaskan oleh edukator terkait dengan isi museumnya, sejarah dan lain-lain itu. Terus kemudian para peserta ini akan mengerjakan games interaktif gitu. Jadi ada gamesnya. Jadi nggak hanya sekedar berkunjung, Mas Aryo. Karena kalau sekedar hanya berkunjung, ya apa bedanya dong dengan kegiatan pagi dan siang hari ya kan? Nah, akhirnya kemudian kami mencoba untuk mengemasnya dalam bentuk fun gitu, menyenangkan gitu. Nah, diajak bermain games, terus kemudian memecahkan clue gitu kan. Nah, ada modul yang kemudian kami siapkan dan mereka mengerjakan. Pertanyaannya itu nanti akan berkutat tentang isi museumnya. Nah, nanti tergantung isi museumnya apa. Nah, setelah bermain games, nanti akan ada diskusi, terus pentas musik tradisional yang kami kerjasama tuh dengan teman-teman Sanggar dan teman-teman etnomusikologi ISI Jogja. Itu yang kemudian tampil secara silih berganti, mulai dari musik Minangkabau, musik Dayak dan lain-lain, sehingga kemudian nanti bisa menambah wawasan para peserta gitu kan, dan mereka akan diberikan kesempatan, Mas Aryo, untuk mencoba alat musiknya. Jadi itu praktek langsung interaktif jadi interaktif dibuat kayak gitu. Jadi mereka nanti menonton misalnya alat musik dari Minangkabau, misalnya ada talempong misalnya. Itu nanti mereka akan mencoba talempong itu. Atau alat musik Dayak misalnya, dia akan mencoba memetik sape itu seperti apa gitu kan. Diajari langsung oleh penampil gitu, sehingga kemudian pengalamannya makin banyak. Dan di ending itu adalah pemberian door prize. Jadi udah ada door prize yang kami disiapkan oleh pihak museum juga, itu kepada pemenang games interaktif tadi. Jadi siapa yang paling banyak benar, paling cepat gitu kan, itu yang kemudian mendapatkan door prize. Berarti sebetulnya sisi education-nya dapat, sisi experience-nya juga dapat, entertainment-nya juga dapat gitu ya. Karena mereka tidak hanya melihat ketika ada perform gitu ya, tidak hanya melihat terhibur, tapi mereka juga bisa memainkan langsung dan diajari bahkan ya. Nah, kalau dari aktivitas dari komunitas malam museum ini biasanya setiap bulan ada berapa kali, kemudian jam berapa sampai jam berapa, dan penentuan besok di museum yang ini, besok di museum yang ini itu seperti apa, Mas? Kalau untuk kegiatan jelajah museum ya, jelajah malam museum ini kami memang beberapa tahun terakhir ini sudah bekerja sama dengan Museum Benteng Frederik di bawah Kemendikbud, yang mereka betul-betul mensupport kami untuk mengadakan event ini. Jadi acaranya itu mulai dari jam 4 sore. Ini kalau malam ya, Mas. Dari jam 4 sore sampai pukul 8 malam. Paling lambat pukul 9 malam itu sudah selesai. Nah, cuman karena kondisi pandemi COVID-19 sudah 2 tahun ini, kegiatannya dialihkan pagi hari. Jadi mulai sejak April 2020 ya. Itu kemudian sampai lupa saking lamanya. Saking lamanya. Jadi April 2020 itu kami memindahkan kegiatan dari malam ke pagi hari gitu. Kalau pagi hari itu nanti mulainya dari jam 8 selesai sebelum zuhur jam 12 itu. Jadi memang sebetulnya even ketika zaman dulu
masih di malam hari nggak perlu khawatir begitu ya, karena cobalah hilangkan mindset bahwa museum itu angker, suram apa segala macam kalau di malam hari, karena kegiatannya pun juga selesai maksimal jam 9 ya kan. Itu dia. Dan ternyata maksudnya ya tidak ada hal-hal magis juga kok yang terjadi. Karena juga niatnya juga nggak nyari-nyari kayak gitu kan. Iya. Kan kita nggak nyari ya. Dia akan muncul kalau kita nyari ya. Mas Erwin, pertanyaannya gini. Di Jogja itu kan museum banyak sekali, dari museum yang swasta, museum yang bahkan energi lagi negeri, misalnya kayak Sono Budoyo misalnya gitu-gitu. Itu biasanya memilih museum yang akan dijadikan sebagai aktivitas atau tempat untuk aktivitas itu kriterianya seperti apa aja tuh? Kalau untuk jelajah malam museum sendiri itu Mas, kami menyasar museum yang berada di dalam kota Jogja. Jadi yang di dalam kota Jogja. Jadi museum-museum yang berada di daerah Sleman atau Bantul itu kami belum ini, karena istilahnya kalau malam hari kan rawan ya, kalau pulang jam 9 atau jam setengah 10 malam itu rawan sekali untuk pulang gitu kan. Sehingga kemudian kami menyasar hanya di bagian kota saja, karena memang sebagian besar peserta kami itu berasal dari kota dan sekitarnya ya, pinggiran-pinggiran gitu lah. Nah, seperti itu. Nah, terus kriteria berikutnya adalah museum itu harus luas. Ya, kondisinya harus luas karena kan ada gamesnya, terus kemudian ada kayak Amazing Race gitu ya Mas. Kalau mungkin tahu ya, Amazing Race mereka akan berlari-lari berpacu dengan waktu gitu kan. Terus kemudian menebak clue yang kemudian diberikan. Nah, kalau museumnya kecil kan juga susah, kasihan. Terbatas geraknya ya. Betul, nanti takutnya malah nyenggol koleksi, ya gitu kan, ngerusak koleksi kan itu berbahaya gitu. Nah, seperti itu sih kriteria-kriterianya, dan asal museumnya mau buka malam hari. Nah, ini yang jadi catatan nih, ini jadi catatan kami. Ada yang pernah menolak mungkin? Iya, ada beberapa ya Mas ya, karena itu di luar jam kerja ya. Benar. Di luar jam kerja, terus kemudian mereka harus kayak spare waktu gitu ya, buat hadir di malam hari, dan kemudian ya banyaklah kayak gitu pertimbangan mereka kenapa kemudian akhirnya tidak mau dikunjungi malam hari. Kami pun pada saat 2012 itu awal itu bingung banget Mas Aryo mencari museum. Kita udah dapat dana nih dari Kemendikbud nih gitu kan. Nah, permasalahan berikutnya adalah ada nggak sih museum mau buka malam hari? Karena officially museum tutup jam 4 sore kan. Akhirnya kemudian kami dipertemukan oleh Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta. Nah, disitulah kemudian kami mulai berkegiatan dan akhirnya sampai hari ini ya kami di sana. Terus kemudian museum-museum yang lain kayak misalnya Museum Monumen Jogja Kembali itu udah pernah jelajah malam juga. Museum TNI Angkatan Udara terus udah pernah. Terus kemudian Museum Jenderal Sudirman, Museum Sandi. Nah, itu Museum Anak Kolong Tangga, Museum Sono Budoyo bahkan itu juga udah pernah ngadain malam hari, padahal itu kelihatan gitu ya. Agak spooky gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi makanya udah mulai agak terbuka nih pemikiran para pengelola museum kita gitu loh, bahwa kegiatan ini memang murni edukasi gitu kan. Sehingga sekaligus bisa menjadi lahan promosi mereka untuk bisa dikunjungi oleh masyarakat. Nah, ngomongin tentang ini ya, minat generasi zaman sekarang gitu terhadap museum. Kalau dari aku pribadi, ketika berkunjung ke museum itu ya kalau nggak bener-bener lagi nemenin orang yang tiba-tiba pengen, atau karena memang ada eventnya gitu. Nah, kalau di komunitas malam museum ini setiap penyelenggaraan jelajah museumnya itu antusiasme masyarakat dan juga teman-teman yang gabung seperti apa, Mas? Kalau ditanya soal antusiasmenya Mas, tinggi sekali ya, maksudnya untuk kegiatan event jelajah malam museum ini ya. Karena kami itu membuka misalnya pendaftaran ya, hari ini misalnya, itu tuh udah ratusan yang terdaftar. Bahkan kami harus menolak ratusan orang untuk nggak bisa ikut gitu. Karena akan ada kuotanya juga. Karena ada kuotanya, betul. Karena kami nggak bisa menerima semuanya gitu kan. Jadi misalnya kuota 100 orang, tapi yang daftar kan 500 kayak gitu kan. Kan kasihan kan. Nah, udah kayak seleksi CPNS ya gitu aja ya. Jadi kayak gitu, benar-benar minatnya tinggi. Nah, disitulah kemudian kami memiliki kesimpulan bahwa ternyata minat
generasi muda terhadap museum itu juga tinggi sebenarnya. Karena begini Mas, generasi milenial, generasi belakangnya milenial XYZ itu apalah kayak gitu kan, adik-adik saya gitu kan, itu mereka punya kecenderungan rasa ingin tahunya tinggi. Betul. Rasa ingin tahunya tinggi. Jadi dia penasaran museum itu apa sih, isinya apa sih. Nah, nanti kalau stigma itu nanti akan lahir, ketidaksenangan mereka itu akan lahir setelah mereka mengunjungi museum. Karena dia mendapatkan pengalaman mungkin kurang mengenakan. Kayak wah saya ke museum itu kok serem, sepi gitu kan. Saya juga takut kalau jalan sendirian. Nah, pengalaman-pengalaman seperti itulah kemudian akhirnya terbawa dan akhirnya mengeneralisir semua museum. Gitu. Semua museum disamaratakan bahwa museum itu angker, museum itu sepi, museum itu menyeramkan, membosankan. Benar. Itu dari kesan pertama mereka. Benar. Tapi kalau ditanya apakah kalian generasi muda, generasi milenial dan teman-temannya itu tertarik ke museum, penasaran ke museum, pasti mereka penasaran karena memang jiwanya mereka itu dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Ada sesuatu yang baru, pasti dia akan datang. Iya. Gitu. Tapi mungkin juga karena ini ya, karena pengemasannya pun juga tidak biasa mungkin ya, karena kalau orang ya seperti tadi saya bilang gitu, datang ke museum muter sendiri. Kayak ngapain gitu. Tapi ketika memang datang bareng-bareng sama teman-teman baru, bahkan sama komunitas malam museum pun juga pada akhirnya dapat experience yang berbeda selain daripada education-nya tadi gitu ya. Nah, selama pandemi gimana Mas kegiatannya Mas? Nah, selama pandemi ya semua berdampak ya, nggak hanya kami kemudian yang kena dampaknya, museumnya sendiri juga berdampak. Bahkan ada yang museum yang harus secara operasional itu harus tutup selama pandemi gitu kan. Bahkan karena pandemi dia tutup selamanya. Itu ada yang seperti itu. Karena kan biasa kalau museum yang dikelola oleh swasta atau perseorangan gitu, yang memang operasional mereka itu disupport oleh pengunjung melalui tiket. Ketika kemudian pandemi dan akhirnya kemudian peraturan pemerintah melarang pembukaan museum karena bukan sektor yang esensial, akhirnya kemudian membuat mereka itu kehabisan anggaran karena museum itu kan butuh anggaran banyak ya Mas ya. Yang pertama perawatan koleksi. Belum lagi soal perawatan koleksi ya, gaji pegawai, kebersihan, listrik dan lain-lain itu kan harus ini. Ya, yang bertahan ya museum-museum yang memang secara finansial itu stabil gitu. Nah, seperti itu Mas. Nah, kembali lagi soal malam museum, komunitas malam museum, kami memang awal-awal pandemi itu juga vakum. Off ya. Sempat vakum, sempat off beberapa bulan, terus kemudian kami mencoba untuk memutar otak gimana caranya kami tetap eksis, karena seperti yang saya katakan di awal tadi ya, komunitas itu harus berkegiatan biar nggak dilupain masyarakat kan. Akhirnya kemudian kami mencoba untuk mengalihkan kegiatan dari yang offline ke online. Itu yang kemudian dilakukan oleh banyak orang juga kan, kantor-kantor pemerintah dan lain-lain gitu kan. Nah, kami mencoba untuk mengadakan webinar, kami mencoba untuk mengadakan diskusi online gitu kan. Terus memaksimalkan media sosial yang kami punya dengan memproduksi konten kayak misalnya informasi-informasi kesejarahan, informasi tentang museum, informasi dengan cagar budaya gitu kan, kami olah dalam bentuk infografis. Itu kami unggah ke media sosial. Jadi nggak diem juga sih sebenarnya. Jadi justru karena adanya pandemi men-trigger komunitas malam museum ini untuk bisa melangkah lebih jauh lagi justru ya. Betul. Dan selama kami off itu juga kami mencoba untuk melakukan riset-riset lagi. Jadi ada waktu nih buat apa ya istilahnya? Tarik napas dulu. Iya, tarik napas, istirahat dulu. Bahasa Jawanya mungkin leren dulu. Istirahat dulu dan akhirnya kemudian kami mencoba untuk berkontemplasi gitu. Kira-kira nanti pasca pandemi apa nih yang baru yang bisa kita lakukan gitu kan. Nah, sebenarnya pandemi itu memberikan kami waktu untuk berpikir gitu kan. Untuk berinovasi nanti ke depannya. Karena kalau kegiatan kayak gini-gini doang gitu kan tentu juga masyarakat akan bosan dengan komunitas malam museum gitu. Nah, seperti itu. Apalagi yang udah ikut 2, 3, 4, 5 seterusnya ya. Tapi gini, Mas Erwin, kalau tadi kan kita membahas tentang minat anak muda nih, generasi milenial, XYZ dan segala macam untuk datang ke museum.
aku yakin Mas Erwin sama teman-teman juga pasti tidak hanya ke 1-2 musim saja begitu ya. Karena di Jogja nih banyak sekali. Ada nggak sih sedikit apa ya mungkin keluhan gitu ketika datang ke spesifik museum gitu kalau yang ada di daerah istimewa Yogyakarta kayak aduh museum ini tuh sebenarnya harus bisa diginiin nih atau secara general museum di Jogja itu kurangnya apa gitu supaya bisa diimprove lagi. Nah, seperti ini sih Mas yang selalu kami sampaikan kepada pengelola museum ya. Itu adalah terkait pertama pembinaan sumber daya manusianya. Jadi SDM-nya itu harus betul-betul punya rasa bangga sebagai pekerja museum. Nah, apalagi kalau museum pemerintah ya, nanti kalau misalnya dari dinas mana terus kemudian dipindah ke museum itu kan seolah-olah kayak dimuseumkan gitu Mas ya. Kayak diasingkan gitu ya. Kayak diasingkan gitu dan itu stigma jadi buruk gitu kan. Sehingga itu akan berpengaruh pada performa mereka gitu dalam melayani masyarakat gitu kan. Nah, itu yang kemudian selalu kami tekankan. Bangga. Ya, bangga dulu sama profesinya, bangga sebagai pekerja museum. Bayangkan di luar negeri itu rasa bangganya tinggi sekali, Mas. Benar. Ya, tinggi sekali. Mungkin saya nyebut film yang mungkin teman-teman generasi muda juga agak familiar ya, kayak misalnya Wonder Woman ya. Yeah. Wonder Woman itu kan ngambil settingan di museum kan? Di museum. Dan dia pekerja museum kan? Betul. Nah, kami mencoba untuk Mbok Yao lihat di itu gitu kan bahwa memang bekerja di museum itu suatu privilege, sebuah kebanggaan gitu kan, melihat koleksi yang betul-betul sangat berharga itu gitu kan. Nah, kalau mereka sudah punya rasa bangga sebagai pekerja museum, bangga terhadap profesinya, dia akan senang hati melakukan pekerjaannya. Itu kan semua berlaku toh Mas, nggak hanya bekerja di museum kan. Nah, kayak Mas Aryo misalnya kerja di mana gitu kan. Ya kalau nggak merasa senang ya istilahnya jadi suntuk, mau berangkat kerja itu kayak males kayak gitu kosong kan. Aja akhirnya ngerjain pekerjaan ya. Nah, itu yang selalu kami tekankan Mas. Sehingga kemudian nanti pelayanan terhadap masyarakat itu betul-betul maksimal. Nah, misalnya nih paling garda paling depannya museum itu kan adalah satpam, gitu kan? Satpam dulu nih. Nah, kalau satpamnya itu udah nanyain kita kalau masuk ke museum itu kayak interogasi teroris gitu kan? Ya juga orang bahkan malas ke museum kan? Coba kayak satpam bank misalnya, gitu kan? Atau satpam hotel misalnya. Selamat pagi, mau kemana Mas? Gitu. Ada yang bisa kami bantu? Nah, kalau kayak gitu kesannya orang akan merasa kayak museum itu kayak homey gitu loh, nyaman gitu kan. Nah, terus kemudian di bagian tiketing gitu kan, di bagian tiketing selamat datang, ini ada tiketnya sekian, nanti dapat fasilitas ini, betul, gitu kan. Nah, kalau misalnya cuman tiketnya segini, gitu kan, langsung bayar, udah, gitu kan, tapi nggak diiming-imingi dengan bahwa kamu nanti bayar tiket ini, kamu nanti dapat ini itu, gitu kan. Nah, orang jadi males gitu. Nah, itu sih yang hal yang sangat mendasar yang selalu kami sampaikan kepada pihak museum. Mendasar tapi sebenarnya ini juga urgent ya, karena kaitannya sama pengunjungnya langsung gitu. Betul. Yang lainnya nanti akan mengikuti Mas Aryo. Kayak misalnya pembenahan fasilitas umum yang ada di museum ya kan, kayak misalnya fasilitas mendasar tuh kayak misalnya kamar mandi ya kan, restroom kayak gitu yang bersih, wangi dan lain-lain gitu kan. Terus kemudian pegawainya yang senyum ramah, pakaiannya bagus gitu kan, enak dipandang gitu kan. Itu hal-hal seperti itu. Belakangan itu yang soal kita mendatangkan multimedia misalnya, touchscreen dan lain-lain, itu belakangan aja itu. Ya kalau misalnya ada kok museum yang memang tidak memanfaatkan karena memang tidak punya terlalu banyak dana ya, karena biasanya kalau yang multimedia itu kan dananya harus gede ya, dan biasanya yang melakukan itu museum pemerintah. Betul. Nah, tetapi mereka mengandalkan pada service gitu loh. Excellent-nya ya. Service excellent gitu loh. Jadi nggak ada fasilitas touchscreen, tidak ada fasilitas kayak home theater lah atau apalah kayak gitu di ruang multimedia dan lain-lain gitu. Tetapi pelayanan yang betul-betul prima, betul. Itu membuat orang tuh nyaman. Itu gitu. Enak sih. Nyaman, pemandunya interaktif gitu, yang menceritanya dengan berbinar-binar gitu kan, dengan semangat yang besar ya itu. Nggak mesti harus yang teknologinya tinggi, enggak. Karena masyarakat itu akan sangat merasa nyaman gitu dengan pelayanan, mau seperti apapun. Bahkan ada kok di Eropa itu dia cuman punya 2 koleksi atau 3 koleksi Mas, tetapi rame karena SDM-nya
Karena pelayanannya tadi ya. Edukatornya menceritakan satu lukisan tuh bisa 2 jam. Tapi memang bintangnya tuh ya si lukisannya itu lukisannya ya. itu. Nah, itu orang akan berbondong-bondong ke sana. Gitu loh. Jadi ya SDM dulu lah. Itu hal yang sangat mendasar sebenarnya, Mas. Yang harus dibenahi. Nah, yang lain nanti akan mengikut. Nah, pertanyaannya gini, Mas. Kalau saya tuh sejujurnya memang sebetulnya kadang-kadang tertarik gitu sama museum. Tapi kadang-kadang kalau museumnya ya tadi ada servisnya kurang itu segala jadi agak males gitu ya. Tapi kalau berbicara tentang museum yang ada di Jogja yang belum banyak diketahui sama orang nih. Istilahnya kalau anak zaman sekarang hidden gem-nya lah gitu. Nggak terlalu banyak diketahui orang, tapi menurut Mas Erwin dan teman-teman ini kayaknya harus di-up lagi deh biar orang-orang lebih banyak tahu gitu. Itu museum apa, Mas, kalau di Jogja? Kalau di Jogja ini milih ya berarti ya saya. Sebenarnya ini ya, Mas ya. Mungkin yang agak ini ya buat saya itu menarik itu adalah museum, semuanya menarik ya. Puluhan museum gitu di Jogja itu punya ciri khasnya masing-masing, punya daya tariknya masing-masing. Tapi satu hal yang sebenarnya itu mungkin masih banyak orang yang belum mengenal itu adalah Museum Taman Tinosidin. Museum Taman Tinosidin, oke. Ya, itu di mana? Di Jalan Tinosidin itu di Jalan Wates itu loh, Mas. Iya, jadi dari perempatan SMA Muhammadiyah itu ya. Pokoknya di Jalan Wates itu nanti akan belok ke kanan itu nanti ada Museum Taman Tinosidin. Museum ini mencoba untuk mengembalikan memori orang yang mengenal Pak Tinosidin. Ya mungkin eranya Mas Aryo mungkin belum kenal ya. Saya sih mungkin mengenal sedikit saja, tapi era-era yang atas itu sangat kenal sekali kayak misalnya dari angka 2. Ya, kalau dari angka 2 beliau itu bisa menggambar menjadi angsa. Iya. Itu yang mencetuskan Pak Tinosidin gitu kan. Nah, seperti itu. Dan di era-era kita zaman TK itu kan kerasa banget tuh. Nomor 1 nanti bisa jadi apa, jerapah misalnya. 3 bisa jadi kupu-kupu misalnya. Nah, gitu. Goresan-goresan Pak Tinosidin itu sangat berkesan sekali. Dan itu ternyata ada museumnya. Gitu, ada museumnya gitu. Ya, di Jalan Wates tadi ya. Iya, ada Jalan Wates itu. Dan mereka memberikan experience, pengalaman menonton Pak Tinosidin karena Pak Tinosidin udah wafat ya. Itu bagaimana menggambar gitu kan, dan diberikan kertas, kertas warna gitu, pewarna gitu kan, pensil warna dan lain-lain. Itu nanti menggambar. Proses kreatifnya juga ya. Jadi ada something to do-nya. Jadi nggak hanya something to see. Kalau biasanya museum kan hanya something to see ya, Mas Arya mungkin ke museum mana hanya bisa melihat. Tapi ini ada something to do. Kayak menggambar. Itu yang pertama Museum Tinosidin. Yang kedua kayak mungkin museum wayang beber Sekartaji itu. Aku pernah dengar. Itu juga menarik di daerah Bantul itu menarik juga itu. Kita diajarkan bahwa sebelum kita mengenal wayang kulit ternyata wayang itu adalah wayang beber dari kertas. Bagaimana membuat kertas dari bahan alam dan lain-lain. Itu dijelaskan di situ. Jadi konsepnya memang mereka living museum. Nah, sebenarnya masih banyak banget sih rekomendasinya ya. Iya, banyak. Tapi karena di belakang kamera sudah dikode-kode 1, 2, 3 seterusnya. Jadi terima kasih banyak Mas Erwin Junaidi, founder dari komunitas Malam Museum. Thank you so much sudah gabung di Sobat Rekreasi di Rekreasi kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Terus kalau mau minta rekomendasi boleh di-spill, Mas? Boleh dong, nanti bisa dihubungi di semua media sosial kami di @malammuseum. Ya, Malam Museum, M tengahnya cuma 1. Silakan dikepo, di situ bisa ditanyakan juga kira-kira kegiatannya apa saja. Betul. Langsung dikepo aja di situ. Dan Mas Erwin, terima kasih sekali lagi. Semoga sukses terus, semoga pandeminya cepat berakhir biar aktivitas malam harinya ada lagi. Gitu ya. Aryo Bagus pamit dari podcast Rekreasi. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.